di Bandara Cartagena, Kolombia Sabtu malam waktu setempat. Ya, saat itu Nazarudin baru tiba dari Washington DC, Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat charteran. Keterangan ini berbeda dengan pernyataan yang dikeluarkan Kedutaan Besar Indonesia untuk Kolombia yang menyatakan Nazarudin ditangkap di sebuah rumah makan oleh polisi lokal. Petugas Bandara Cartagena mencurigai Nazarudin karena foto yang tertera di paspor berbeda dengan wajah aslinya. Nazarudin juga menggunakan nama orang lain pada paspornya. Ya, Nazarudin dibawa ke Bogota Selasa waktu setempat untuk menjalani proses hukum. Pada jumpa pers yang digelar oleh kepolisian Kolombia, Nazarudin hadir dengan tangan terborgol, hanya menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menurut juru bicara kepolisian Kolombia, Jenderal Carlos Mena, Nazarudin menghadapi kemungkinan akan dideportasi dalam 6 hari ke depan atau ekstradisi yang membutuhkan proses hingga 6 bulan ke depan. Ya, saudara, untuk mengetahui perkembangan mengenai rencana pemulangan dari Muhammad Nazarudin dari Kolombia, kami sudah tersambung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kolombia, Bapak Michael Menufando. Selamat sore waktu Kolombia, Pak Michael. Selamat pagi waktu Jakarta. Ya, Pak Michael, posisi Nazarudin saat ini ada di mana, Pak? Nazarudin dari pagi dan siang diambil oleh Interpol Kolombia karena keluhan kesehatannya, sehingga dia sudah diperiksa total. Setelah selesai diperiksa, dia mengadakan komunikasi dengan saya lewat telepon. Dia minta untuk dia kalau bisa lebih cepat, dan dia minta juga hal-hal lain dari saya mengenai masalah. Boleh dia dapat telepon dan beberapa staffnya, tapi kemudian saya bicara dengan Kolonel Ramirez. Dan Kolonel Ramirez bilang untuk keamanan dan pengamanan dia, hal itu tidak bisa dimungkinkan karena dia statusnya adalah di bawah pengawasan Interpol dan diserahkan di rumah penahanan Polisi Metropolitan Bogota. Ya, ini sama sekali tidak bisa. Ya, Pak, ini sama sekali tidak terkait dengan masalah kriminal yang mungkin saja dilakukan di sana, tidak begitu ya, Pak ya? Tidak, karena itu mereka tidak. Nah, sekarang prosedur untuk penyelesaian untuk pengembaliannya, kami setelah hari ini, setelah mendapat nota verbal dari Bapak Menlu, dan berdasarkan nota itu kami sudah mengadakan pendekatan dengan Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri juga sudah mengeluarkan surat untuk di bawah pengawasan Jaksa Agung, dan dengan Jaksa Agung besok kami adakan pembicaraan lagi dengan Jaksa Agung untuk dalam waktu yang singkat akan diserahkan kepada dari Jaksa Agung kepada DAS. Baik. DAS itu badan sekarang, Pak ya? Dari Kolombia. Kemudian dari DAS kami sedang berusaha untuk DAS menyerahkan yang bersangkutan kepada kami untuk segera kami deportasi atau kami kirimkan ke Indonesia. Baik, Pak Michael, ini ada yang ingin dalam waktu yang singkat. Ya, ada yang ingin kami tanyakan atau konfirmasi mengenai penangkapan dari Nazarudin sendiri. Kedutaan Besar melansir ia ditangkap di restoran, Pak. Tapi yang kami dapat informasi saat ini penangkapannya dilakukan di bandara. Ini pada saat dia mendarat, Pak. Kenapa ada perbedaan informasi ini, Pak? Saya bertemu dengan 2 orang anggota polisi yang dengan beberapa teman yang menemukan dia, sementara duduk mungkin lagi duduk rekreasi atau duduk santai di satu tempat yang umum dan terbuka. Itu disebut public area, itu rekan. Nah, waktu mereka jalan mereka lihat dia, terus mereka langsung ketemu karena mereka lihat bahwa orang ini punya wajah seperti wajah foto yang mereka terima dan ditawarkan kepada seluruh intelijen di Kolombia, polisi, tentang seseorang yang wajahnya seperti ini. Nah, berdasarkan itu mereka langsung datang kepada yang bersangkutan. Lalu mereka bertanya kepada dia,
saudara punya nama Nasruddin kan, sekarang saudara kami minta ke kantor polisi atau kami menahan. Dia bilang tidak, saya ini bukan Nasruddin, saya ini Syarifuddin. Lalu dia tunjukkan pasportnya. Terus mereka ambil dan mereka bilang mari kita ke kantor. Lalu di kantor dia mengadakan komunikasi karena saya juga dapat rekaman semua kemana-mana. Lalu mereka minta pertama untuk sidik jarinya, jari-jarinya dan juga DNA-nya. Akhirnya dari jam 2 subuh mereka menemukan dia sampai dengan jam 5 pagi dan mereka langsung kontak ke Interpol di Bogota. Komandan Interpol itu menerima laporan itu jam 7 atau setengah 8 dia mencoba kontak dengan KBRI. Nah, diterima oleh security kami di KBRI, lalu dari security memberitahukan kepada staff kami dan staff kami memberitahukan kepada Pak Michael, dan saya langsung diberitahukan. Ya, Pak Michael, kami juga ingin memastikan apakah saat itu yang bersangkutan Nasruddin juga ada istrinya di sana, Pak? Dengan pihak polisi dan juga dengan kehadiran saya sendiri, memang saya tidak melihat langsung, dan juga dari informasi dari dua polisi itu bahwa memang ada 3 orang lain, tetapi mereka itu tidak terlibat dan tidak ada bukti sehingga mereka tidak memperhatikan orang-orang itu dan dibiarkan pergi. Tapi yang ini yang mereka konsentrasi untuk dia. Ya, Pak. Nah, 2 anggota itu. Baik, Pak. Ya. Bagaimana dengan soal pemulangan dari Nasruddin terkait dengan soal pernyataan Kolombia seputar adanya waktu sekitar 6 hari untuk bisa memproses dari Nasruddin sendiri, Pak. Dan juga apabila ekstradisi menurut pihak dari pemerintahan Kolombia itu 6 bulan, Pak. Bagaimana dengan informasi itu, Pak? Begini ya, saya kembali ke yang tadi dulu. Setelah itu saya komandan Interpol di sini, Kolonel Rames, langsung telepon saya dan dia beritahukan bahwa ada orang Indonesia, warga negara Indonesia yang kami tahan. Lalu saya tanya apa kesalahannya, apakah dia narkotik atau kriminal yang mengganggu. Lalu Kolonel ini mengatakan kepada saya bahwa yang bersangkutan itu berdasarkan laporan Interpol dia masuk dalam kategori public bribery of Indonesia. Oke. Nah, langsung saya tahu bahwa ini berarti Nasruddin. Langsung saya berangkat. Iya. Saya berangkat ke sana, ketemu dia di situ. Ya. Nah, sejak itu berturut saya mendampingi sampai dipindahkan dari Cartagena jam 11 malam ke Bogota. Nah, sebelum yang tadi memang banyak hal yang simpang siur, tetapi kami diberitahukan bahwa waktu di 36 jam harus yang bersangkutan kalau tidak ditangani baik dia akan dibebaskan. Nah, oleh karena itu kami sudah minta petunjuk jaringan dulu. Dari sana kami dapat petunjuk dan pendekatan sehingga semua sudah ada kemungkinan untuk dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sekarang ini persoalan prosedur surat menyurat dan sudah kepada masalah teknis. Jadi dari Kemlu akan menyampaikan surat kepada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung kami juga besok untuk Jaksa Agung surat kepada DAS, dan surat kepada DAS, berdasarkan surat itu DAS akan menyerahkan yang bersangkutan kepada kami untuk dalam waktu yang singkat kami kembalikan ke Indonesia. Oleh karena itu kami sekarang sedang mengadakan persiapan juga tiket untuk yang bersangkutan kami sedang siapkan. Baik. Kepulangan Nasruddin ya, Pak, ya? Paling cepat itu hari Jumat kami sudah bisa pindahkan. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Dubes, Pak Michael Manufandu yang sudah menyampaikan informasi terakhir atau update seputar informasi penangkapan dari Nasruddin ya. Dan saudara, tetaplah bersama kami karena kami masih ada serangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Liputan 6 Pagi.